Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Kaifa asbahtum? Sabahul khair. Ya, ya insyaallah fi hadhihi sabah sanuwasil darsana fil lughatil arabiyyah tahta al-mawdu' al-arabiyyah baina laisa al-muhadasah. Nah, jadi setiap hari Ahad, nah, enggak apa-apa, silakan simpan buku ABY-nya, mencatat aja. Kalau hari Ahad, kita terkhusus hari Ahad, kita belajar kaidah-kaidah. Kalau hari Senin kita belajar durusul lughah. Selasa, Rabu, Kamis ABY, hari Jumat evaluasi. Itu. Jadi sekarang kita akan belajar tentang nahwu dasar, paling dasar, pembagian paling dasar di nahwu. Karena saya rasa masih banyak teman-teman yang belum menguasai tentang mufrad, musanna, termasuk jamak. Nah, kemarin ma'rifah, nakirah, apa lagi? Mudzakkar, muannas. Ya, itu nanti kita pelajari. Kita kasih selesai dalam 30 menit ke depan. Nanti jam 10 ya, baru kita istirahat, makan rujak ya. Ada rujak telah dibikin. Jadi siapkan catatannya dan dengar penjelasan. Aduh. Habis. Boros. Apa? Nah, bisurah. Bisurah. Ya, selesaikan dulu tulisannya. Silakan tulis, nanti dijelaskan.
Ya, silakan diperhatikan. Jadi, dalam membuat kalimat dalam bahasa Arab, ada 3 jenis yang kita perlukan. Ada 3 jenis bagian. Ini, al-kalimat, dalam membuat kalimat. Yaitu isim. Isim adalah apa isim? Kata benda. Kata benda. Kalau fiil, kata kerja. Harfun, huruf. Nah, perhatikan ya. Yang masih belum paham. Dibutuhkan ada 3 bagian. Yaitu ismun. Ismun yaitu kata benda. Kemudian fi'lun. Yaitu kata kerja. Harfun, ya huruf. Ismun, kata benda. Itu semua kata benda. Salah satu ciri-cirinya bisa dimasuki alif lam. Nah, ciri-cirinya. Ciri-cirinya huruf. Ismun. Bisa dimasuki alif lam. Kemudian bisa dimasuki ta marbutoh di akhirnya. Apalagi? Ya, bisa huruf jar. Ya, itu aja ya. Ya, banyak ciri-cirinya. Nanti kita jelaskan aja. Ini secara gambaran secara luas. Jadi isim ya bisa dimasuki yang paling utamanya ini aja lah 2. Bisa dimasuk alif lam sama tak marbutoh. Ya. Jadi al jumlah yang di atas ini berarti termasuk dari isim. Karena ada alif lamnya, ada tak marbutohnya. Nah, berarti itu isim. Berarti ini isim. Kata benda. Kemudian isim terbagi menjadi 3 jenis. Dan 3 jenis. 1, 2, 3. Yang pertama, isim mufrad. Mufrad itu tunggal. Kemudian musanna, berarti 2. Jamak 3 ke atas. Mufrad itu tunggal, musanna 2, jamak 3 ke atas. Contohnya, al-mithal. Oh, sabar. Biar lebih lanjut ya tulisannya. Saya tulis ulang ya. Biar kalian lebih gampang nanti tulisnya. Bisa dilihat kalau saya tulis kecil-kecil gitu? Bisa? Kalau kecil-kecil tulisannya. Tulis saja, tidak salah tulisannya tadi. Jadi gini.
Ya, mufrad, musanna, jama'. Nah, ini. Ini jenis pertama yang mufrad yaitu tunggal atau satu. Tunggal. Ya. Ismun ya, terbagi. Tiga ini salah satu jenisnya. Ada yang mufrad, musanna, jama'. Ini golongan pertama ini. Istilahnya lah. Pertama. Mufrad, musanna, jama'. Mufrad, isim mufrad yaitu isim yang cuma satu. Contohnya, apa isim contohnya isim? Nah, kitabun. Kitabun. Oh, enggak panjang tanya ya? Kitabun panjang tanya atau tidak? Panjang kayaknya. Oh, enggak ya? Kitabun. Berarti kitabun artinya satu buku. Kalau dua buku apa dua buku? Kitabani atau kitabaini? Nah, dua-duanya bisa. Kalau dua buku kitabani. Kitabani. Atau kitabaini. Ya, ini dua buku. Kalau dua buku tinggal, kalau bentuk musanna di mana-mana itu tinggal rumusnya, ini rumusnya. Alif sama nun. Alif sama nun, ya sama nun, itu Ji. Qalamun, qalamun, bolpen, satu bolpen. Kalau dua bolpen, nah, qalamani. Atau qalamaini. Ini bentuknya secara umum. Kalau pakai ya dan nun, itu ketika dijadikan objek atau dimasuki huruf jar sebelumnya. Siapa yang tahu huruf jar? Ya, huruf jar itu an bilimin ila fikar rubah. Ya, nantilah dijelaskan. Pokoknya secara umumnya itu ini. Nah, tulis saja sekalian ya. Huruf jar itu ini catat ya. An, bi, li, min, an, bi, ila, ala, fi, ka, rubba. Nah, ini huruf jar. Nah, ini huruf jar. Nah, ini ya. Harful jar. Ya. Ada berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini yang disepakati oleh ulama Arab. Ya, ini yang disepakati secara keseluruhan.
Ada yang bilang ada 12, termasuk hatta, termasuk hatta juga. Ada yang bilang, tapi ini yang disepakati bersama ini 9. Huruf jar. An apa artinya an? An dari bi dengan bi, bisa aja nih ya, bi. Ini maksudnya titik-titik ini ketika bersambung bisa disambung, bisa langsung disambung dengan huruf setelahnya. Bi dengan ila, ila ini, oh, li dulu, li untuk, min dari. Ya, an sama min ini hampir sama, cuma penggunaannya aja yang berbeda. Kalau an itu penggunaannya lebih ke orang. Biasa kan kita dapat di hadis-hadis kan, an Abi Hurairah, bukan min Abi Hurairah, an. Kalau min ke tempat, minal masjidi, minas sakan, dan lain-lain. Kemudian ila, apa artinya ila? Ke, ala, di atas, fi, di, ka, ya, ka seperti, kal asadu gitu ya saya yang dicontohkan. Sautu kal asadu, suaramu seperti harimau gitu. Kemudian rubba apa? Ya mungkin. Biasa contohnya itu rubba rojulun jamilun gitu. Paling sering digunakan contoh. Rubba mungkin, nah, mungkin ada seorang atau yang mungkin rubba. Ini semua huruf jar. Biasa dihafal biar gampangnya itu kasih urut bacanya. Berarti an bilimin ila ala fika rubba gitu ya. An bilimin ila ala fika rubba. Begitu cara hafalnya biar cepat. Coba Nasron. An bilimin ila ala fika rubba. Coba. Yang ditangkap saja. An bilimin ila ala fika rubba gitu. Coba. Yang kita dengar dari saya. An bilimin ila ala fika rubba, yaitu huruf jar ya. Harus dihafalkan ya. Nah, itu. Ini kalau ada isim setelah ini, isim itu kata benda. Isim setelah ini baru 2, misalnya. Bi. Kalau misalnya dipakai untuk bahasa Arabnya dengan 2 buku, apa bahasa Arabnya dengan 2 buku? Bil kitabaini, pakai ya sama nun karena ada huruf jar. Nah, ini ya sama nun dipakai kalau ada huruf jar sebelumnya. Ini rumusnya ya. Kalau secara umum alif sama nun, ya sama. Kalau ada huruf jar sebelumnya pakai ya sama nun. Ya secara umum ini alif sama nun. Nah, keluar merahan deh. Nah, keluar merahan. Nggak apa-apa. Silakan yang mau ngobrol-ngobrol, yang santai-santai keluar, nggak dihukum. Daripada mengganggu saya kan. Nggak apa-apa. Keluar aja. Nggak dimarah aja. Ya, itu ya. Kemudian yang terakhir, jamak. Jamak itu 3 atau lebih. Ya. Jamak itu biasa jamak terbagi menjadi 3. Ini harus dihapus ya. Jamak terbagi menjadi 3. 1, 2, 3.
Muannats. Ya, ini ya. Jamak taksir, mudzakkar salim sama muannats. Muannats salim. Nah, ini tulisannya, koreksi kalau salah. Taksir itu jamak yang tidak menentu. Apa, Imam? Nah, tidak berurutan, tidak menentu. Maksudnya tidak menentu itu tidak ada rumusnya. Kalau jamak mudzakkar salim ada rumusnya. Rumusnya itu waw sama nun. Ya, taksir itu tidak menentu. Seperti kitabun, satu buku. Kalau jamaknya kutubun. Nah, itu tidak ada rumusnya. Kalau mudzakkar salim, ya ada rumusnya. Rumusnya itu waw sama nun. Bukan rumus ya, ciri-ciri. Ciri-cirinya waw sama nun. Contohnya, apa mufradnya? Mufradnya muslim apa muslim? Nah, muslim. Muslim berarti satu orang yang selamat. Satu orang muslim lah, biar gampang. Kemudian kalau dua orang muslim, apa syaratnya? Muslimani. Ini. Kalau tiga orang muslim, berarti bisa dua. Ini antara dua ini. Muslimun, muslimuna kalau misalnya laki-laki, muslimani, muslimat kalau misalnya perempuan. Ini untuk laki-laki. Ini LK. Ya. Lihat ya, mudzakkar kan, mudzakkar artinya laki-laki. Ya itu juga. Mudzakkar itu artinya laki-laki. Yang sering didapatkan kan mudzakkar, isim mudzakkar. Ya, berarti kata benda laki-laki. Isim muannas berarti kata benda perempuan. Tulis juga di situ. Mudzakkar artinya laki-laki, muannas artinya perempuan. Jadi kalau jamak mudzakkar salim, ciri-cirinya waw sama nun. Jadi muslimun berarti termasuk dari jamak mudzakkar salim, muslimuna. Kalau muannasnya muslimat, berarti tiga orang atau banyak muslimah gitu. Paling banyak muslim laki-laki gitu. Ini ciri-cirinya muslimat, ini ciri-cirinya semua untuk mufrad musanna jamak. Ya, itu ya. Kemudian ada lagi ya, ini tadi yang ke-1 ya. Yang kedua tentang yang kemarin banyak yang bertanya. Isim ma'rifah dan nakirah. Ya. Ma'rifah, kita lihat dari katanya aja, ma'rifah. Nah, apa asal katanya? Arafa ya'rifu. Kalau saya a'rif. Ya, telah diketahui. Asal katanya kan telah diketahui, tahu. Berarti ma'rifah yaitu isim ma'rifah, yaitu isim yang diketahui. Diketahui itu maksudnya maksudnya diketahui. Apa tadi secara ya? Ya, yang diketahui
diketahui jumlahnya, diketahui dalam segala isi, diketahui jumlahnya, diketahui tempatnya, pokoknya yang diketahui. Ma'rifah itu untuk yang diketahui. Nah, diketahui. Nah, itu ma'rifah nakirah. Ma'rifah diketahui. Diketahui dalam segala sisi. Tempatnya, jumlahnya, pokoknya semuanya. Kalau misalnya tidak diketahui, tempatnya di mana, jumlahnya berapa, ya nakirah berarti termasuk dari isim nakirah. Gitu ya. Itu Ji. Penjelasan tentang nakirah, ma'rifah nakirah. Gampang ya sebenarnya. Apa lagi kemarin soalnya? Ya, kemudian juga yang ketiga. Ya, ini yang ketiga. Ini tadi kan pertama, kedua, ketiga. Mudzakkar muannas. Nah, itu simpel nih. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Apa asal katanya mudzakkar? Nah, zakar. Kalau muannas nisa asal katanya. An-nisaun perempuan, muannas. Itu aja laki-laki, perempuan. Nah, unsa juga bisa sama aja. Unsa kan bentuk satu dari nisa. Unsa, unsani, unsani, an-nisa. Ya, sorry kan? Unsa, unsani, nah, nisa, an-nisa. Satu perempuan, dua perempuan, tiga perempuan. Tiga atau lebih banyak perempuan. Ini ya, mudzakkar muannas. Mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab itu artinya mudzakkar laki-laki, muannas perempuan. Itu ya. Apalagi kemarin soalnya. Nah, itu aja ya. Nah, jadi setelah ini, ya, kalian harus kuasai semua ini tentang mufrad, musanna, jama', ma'rifah, nakirah, mudzakkar, muannas. Ya. Kita jelasin dulu ini. Ciri-cirinya ma'rifah yaitu ada alif lam di awalnya. Berarti setiap isim yang ada alif lam di awalnya seperti begini. Berarti itu ma'rifah. Itu Ji. Kalau nakiro yang ada alif lamnya. Kalau misalnya kalian bukunya belum diketahui, berarti kitabun. Kitabun, kitabun. Kalau misalnya bukunya telah diketahui berarti al-kitabu, al-kitabun. Al-kitabu. Nah, panjang al-kitabu. Itu aja perbedaannya dari ciri-cirinya. Ma'rifah diawali dengan alif lam. Kalau nakira tidak. Oh, ini juga ciri-ciri muannas itu tak marbutah di akhir. Tapi tidak semuanya ya. Tapi secara umum. Kalau jenis, ini kan jenis, ini jenis ini. Jenis mudzakkar muannas. Nah, kita lihat ke muannasnya dulu. Muannas itu salah satu jenisnya yaitu ada tak marbutah di akhir. Nah, seperti contohnya ini. Al kalimatu berarti apa jenisnya nih? Jenisnya apa ini? Al kalimatu. Nah, muannas karena ada ta marbutah. Nah. Kemudian mudzakkar atau muannas? Mudzakkar mufrad atau ma'rifah atau nakirah? Ini. Ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah karena ada alif lam. Itu aja.
Ya ini ya. Ini simpelnya. Berarti ini jenis, ini tuh jenis. Jumlah. Ini tuh jumlah, tentang jumlah. 1, 2, 3. Kalau ini tentang golongan. Golongannya diketahui atau tidak. Kemudian yang terakhir, jenis. Ini jenis. Laki-laki atau perempuan. Jadi ini nanti ke depannya nih nanti kalian pakai kalau mengi'rab sesuatu. Jenisnya apa, jumlah termasuk jumlah yang mana gitu. Coba contohnya. Ya. Ini apa bacanya? Kutubun. Apa berapa jumlahnya ini kutubun? Nah, jama berarti bentuk. Nah, bentuk jama taksir. Jama taksir. Oh ya, berapa jumlahnya? Ini berapa jumlahnya? 3. Bentuk dari bentuk apa? Bentuk jama taksir. Ya, kalau ditanya bentuk ini ya bentuknya. Bentuk jama apa? Bentuk jama taksir. Oh, kasih jelas kalau misalnya jama apa? Berarti jama taksir. Kemudian golongannya apa? Nakira atau ma'rifah kalau begini? Kalau jama nakira atau ma'rifah? Nah, kalau jama nakira. Kemudian jenisnya? Laki-laki atau perempuan? Ayo, laki-laki atau perempuan? Nah, jadi jama taksir itu semuanya masuk di muannas. Golongannya. Jama taksir. Semua jama taksir itu muannas. Jama yang tidak menentu, itu kaidah Arabnya, jama taksir muannas. Berarti nanti ingat ya kalau saya tanya jumlah, ya kalian jawab antara 3 ini. 1, 2 atau 3. Kemudian kalau jama apa? Kemudian golongannya apa? Ma'rifah atau nakira. Kemudian jenisnya apa? Mudzakkar atau muannas. Ya itu nanti ada di ujian sekarang ya. Nanti contohnya, saya contoh buat kalimat. Kolam, kolamani. Nah, jumlahnya apa? Jumlahnya berapa? Berarti 2 kolamani. Kemudian golongannya apa? Ya kalau 2 sama juga. Nakirah juga. Kemudian jenisnya apa? Nah itu, jenisnya laki-laki atau perempuan? Berarti perempuan jenisnya. Karena dia perempuan ya. Ya, coba silakan tulis dulu. Ya itu ya.
Jadi bisa. Kalau misalnya ini kan contohnya kitabun. Kitabun berarti laki-laki. Berarti mudzakkar ya. Kalau misalnya buku perempuan apa kalau perempuan? Kalau dalam bentuk perempuan. Buku-buku. Apa kalau dalam bentuk perempuan? Nah, muannasnya apa? Kitabatun. Kalau kitabatun, nah, kitabatun tuh bentuk mufrad. Nah, tambah ta marbutoh. Kalau bentuk muannas perempuan tinggal ditambah ta marbutoh. Jadi kitabatun. Kitabatun. Kalau misalnya masuk ke bentuk musanna berarti kitabatani gitu, bukan kitabani karena ada taknya tak marbutoh. Nah, berarti kalau masuk ke bentuk musanna berarti kitabatani atau kitabataini gitu. Tinggal dikasih masuk rumusnya. Gitu ya. Ya, nanti kita jelaskan terus ini. Ini target kalian ya selama idat harus dikuasai nahwu dasar. Kecil bawaan tulisnya. Saya bingung mau tulis di mana lagi. Ya itu ya. Nah, saya jelaskan lagi dari awal. Ulang. Jadi, dalam penulisan bahasa Arab, dalam membuat kalimat, ada 3 yang diperlukan, atau ada 3 bagian, yaitu isim, fi'il, sama harfun. Nah, sekarang kita membahas tentang isim dulu. Isim terbagi banyak. Isim terbagi menjadi 2. Oh, ini dulu. Isim dilihat dari jumlahnya, dari jenisnya terbagi menjadi 2, yaitu laki-laki dan perempuan, mudzakkar dan muannas. Nah, itu. Isim dilihat dari jenisnya. Kalau mudzakkar ya, ciri-cirinya tidak ada. Kalau muannas salah satu ciri-cirinya yaitu ada ta marbutoh di akhir. Contohnya al-kitabatu, seperti al-jumlatun, itu ada ta marbutoh. Itu semua berarti muannas. Yaitu isim dari jenisnya. Kemudian kalau isim dilihat dari jumlah terbagi menjadi 3. Ada tunggal, 2, sama 3 lebih. Mufrad untuk tunggal, musanna untuk 2, jama untuk 3 lebih. Banyak. Untuk banyak. Banyak. Ya itu. Dilihat dari segi jumlahnya. Contohnya, kita berikan contoh isim mudzakkar. Ya, kitabun. Kitabun berarti 1 buku. Kalau 2 buku, kitabani atau kitabaini. Kapan digunakan kitabaini? Kitabaini digunakan kalau huruf sebelumnya adalah huruf jar ini. Huruf jar itu ini. An bilimin ila ala fika rubba. Itu semua huruf jar. Kalau secara umum, kalau tidak ada huruf jar sebelumnya, berarti ya ini. Secara umum, pakai alif sama nun rumusnya. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya 3 buku, berarti apa jamaknya? Apa bahasa Arabnya 3 buku? Banyak buku, jamak. Apa? Kutubun. Kutubun. Berarti 3 buku. Berarti jenisnya itu kutubun. Jamak taksir. Karena tidak ada waw sama nun atau alif sama ta. Nah, itu untuk 3. Itu contoh mudzakkar. Kalau muannas, kita ubah ke muannas. Berarti
Kalau satu buku untuk muannas apa? Tambah tak marbutoh di belakangnya. Nah, kitabatun itu kitabatun. Berarti satu buku dalam kurung PR perempuan. Kalau dua buku perempuan apa? Kitabatani. Nah, Santa, kitabatani. Kitabatani. Taknya ini dari tak marbutoh. Tak marbutoh itu kalau disambung jadi tak biasa. Kita bataini. Kita bataini. Kita batani atau kita bataini. Kalau dimasuki huruf jar. Kita batani. Itu. Kemudian jamaknya tidak bisa berubah ya. Pokoknya jamaknya itu sudah jamak. Semua kalimat itu sudah ditentukan, semua kata. Ya, baku sudah ditentukan, tidak bisa diubah-ubah. Yang bisa diubah itu cuma dua ini. Kecuali kalau jamak mudzakkar salim sama muannas salim, ya ini baru bisa diubah ini. Nah, contohnya muslimun. Muslimun untuk banyak orang muslim laki-laki. Kalau muslimat banyak orang muslim perempuan. Kalau jamak taksir tidak menentu dan tidak bisa diubah. Tidak menentu dan tidak bisa diubah. Dan jenisnya semuanya perempuan. Jadi yang benar itu hadhihi kutubun gitu. Bukan hadza kutubun. Ini 3 buku. Apa syaratnya ini 3 buku? Ini 3 buku. Nah, ini banyak buku. Karena 3 kan harus ada angka. Apa syaratnya ini banyak buku? Hadhihi kutubun. Nah, karena kutubun termasuk dari jamak taksir. Kalau jamak taksir, ya jenisnya yaitu muannas jenisnya. Gitu ya. Kemudian yang itu tadi dari jumlah. Kemudian yang ketiga golongan. Ini golongan sebenarnya paling gampang. Nakirah sama ma'rifah. Yaitu kita sendiri yang tentukan. Kita mau kasih masuk alif lam atau tidak, terserah. Tergantung. Ini lebih sering dipakai kalau percakapan aja. Kalau ma'rifah diketahui. Kalau nakirah tidak diketahui. Kalau misalnya bukunya kita telah ketahui, bukunya berapa, pokoknya diketahui dalam segala sisi, segala hal. Bukunya berapa, di mana tempatnya, berarti dimasuki alif lam. Al-kitabu. Atau al-kitabatun. Untuk perempuan. Kalau nakirah tidak diketahui. Hadzal kitab. Ini buku atau hadza kitabun gitu. Sama kaidah juga ya. Dhammah tanwin sama alif lam itu tidak bisa berpasangan. Jadi kalau dalam kalimat ada 2 begini, tidak bisa di sini tanwin di belakangnya. Kasroh atau jadi pilih. Kalau misalnya mau pakai alif lam di awal, berarti di belakangnya enggak tanwin. Oh, ini ciri-cirinya nakirah ini. Ciri-cirinya nakirah itu tanwin. Ya. Ciri-cirinya nakirah itu tanwin, bertanwin. Nah, kalau ada isim bertanwin kayak begini, kitabun, berarti itu nakirah. Ya, jadi tidak bisa disambung ya. Tidak bisa golongannya sama, golongannya ma'rifah sama nakirah. Jadi yang benar bacanya itu apa? Yang benar bacanya apa ini yang benar? Al-jumlatu, bukan al-jumlatun. Kalau al-jumlatu berarti ma'rifah, karena ada alnya. Kalau jumlatun berarti nakirah, karena ada tunnya di belakang. Ada tanwin gitu.
Gitu ya. Nah, ini nahu dasar sekali ya. Kalian harus paham setelah ini. Karena nanti semakin lama ujiannya semakin susah. Target kalian itu, target saya untuk kalian selama idat penguasaan angka-angka sama nahu dasar itu. Tapi susah sekali ya, angka-angka itu susah sekali sebenarnya. Itu yang kalian pelajari itu masih segelintir aja secara umum. Belum rumus-rumusnya, ada rumus-rumusnya. Itu yang kalian pelajari itu mudzakkar semua kemarin. Angka-angka secara mudzakkar, belum lagi muannas. Beda rumus lagi tuh. Beda rumus itu kalau angka 1 sampai 3. Angka 1 sampai 3 ada rumusnya. Kemudian 4 sampai 9 ada rumusnya lagi. 10 sampai 13 ada lagi rumusnya. Ribet. Baru 14 sampai 99 ada rumusnya. 100 ke atas ada lagi rumusnya. Banyak-banyak. Yang kalian pelajari itu semua masih segelintir. Nah, nanti kita kasih fase itu dalam angka-angka. Sama ini juga, nahu dasar. Ya, ini aja ya. Sudah habis kan tentang isim? Ini semua tentang isim. Secara garis besar. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita kasih habis fiil. Ya, fiil ini agak susah ya. Termasuk di dalamnya ada domir, kata ganti. Ya, itu kata ganti. Beda itu kalimat ketika kita berbicara dengan dua orang, memerintah dua orang, beda. Beda semua. Kalau harfun, gampang di harfun. Harfun itu selain isim dan fiil, semuanya termasuk huruf, harfun. Nah, yang tunggal. Kayak gini ini semua harfun. Ini harfun semua ini. Anbili min ila anafika rubba. Harfun semua itu. Nah, itu ya. Ya. Baik. Jadi saya ingatkan kembali ya. Kalau kalian masuk, kalau memang mau main-main atau belajar ya silakan aja di luar. Saya tidak larang. Terserah kalian. Daripada kalian main di dalam kan mengganggu temannya, mengganggu saya juga. Saling menguntungkan kan, saling menguntungkan Ki. Nah, silakan main-main di luar atau tidur. Jangan di asrama karena Anda boleh ke asrama kan bukan di luar aja. Di manakah? Di asrama lama atau dimanapun itu. Daripada kalian masuk baru baring-baring, nah, itu kan udah sopan ya. Baring-baring, baru ribut-ribut. Kalau memang sudah ditahu, kalau memang ribut-ribut, tapi sudah ditahu ya ada poin plusnya lah. Kalau sudah ribut-ribut, udah ditahu, sudah minus 2 itu. Minus 2. Yang mending keluar aja, enggak apa-apa, saya tidak hukum. Saling menguntungkan ke di sini kan, saling enak jadinya enak kan. Kalian bebas teriak-teriak di luar, nah, enak kan? Daripada di dalam, ya, mengganggu saya, mengganggu teman yang serius. Ya, ya Rehan. Nama itu ya. Baik. Ya, ini nanti kita jelaskan terus. Misalnya diulang-ulangi terus sih. Sampai kalian betul-betul paham. Yang serius untuk paham. Belum lagi itu feel. Ya, feel ini agak ribet. Susah sekali. Susah sekali untuk umur-umur kalian. Susah. Tapi mau tidak mau harus kita pelajari. Karena kewajiban kita kan untuk menuntut ilmu. Baik. Jadi sebentar setelah ditutup, ya, kita istirahat. Ada rujak di dapur. Ya, silakan siapa mau ambil Ivan. Ya, Farhan sama. Ya, sama Ikram. Ya, sama Gavin. Setelah ditutup. Bil rujak silakan. Nanti kita makan. Akhwatnya juga jangan dulu pergi ya. Bil rujak dulu.
Sama piring mungkin ya. Piring juga ya. Piring. Apalagi? Sendok, ambil semua yang dibutuhkan untuk makan rujak. Sendok, karena berkuah. Oh, sendok ada semua juga sendok yang masing-masing. Ya, itu sendok yang masing-masing pakai. Ya, kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ambil rujaknya. Nah,